Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan ke kalian bagaimana cara kita menggunakan program R untuk melakukan analisis pada data ekonomi dengan menggunakan regresi dummy. Nah, kalau di materi yang sebelumnya kita kan selalu mengolah data ekonomi itu bentuknya adalah angka atau datanya itu sifatnya kuantitatif. Angka-angka ya bisa datanya berupa bilangan maksudnya. Nah, sekarang kalau kita menemukan datanya itu berupa data kualitatif yang sifatnya kualitatif. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan kita punya data jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan datanya tidak berupa angka ya, tapi hanya ada kategori, misalkan pria dan wanita. Kemudian kita punya data lagi warna kulit, misalkan ada kuning, putih, hitam, itu ya. Kemudian atau misalkan kita punya data tentang tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, atau data-data seperti status perkawinan dan sebagainya. Itu adalah data yang sifatnya adalah kualitatif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa melakukan analisis regresi untuk data seperti itu? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Kita menggunakan yang namanya regresi dummy. Regresi dummy itu adalah regresi yang digunakan ketika kita menghadapi data di mana kita akan menganalisis regresi tapi variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen itu sifatnya kualitatif atau bukan angka. Bagaimana caranya? Nah, kita coba langsung masuk ke program R. Kita langsung buka aja ya program R-nya ya. Kita klik. Nah, kita langsung mendapati tampilan dari program R seperti ini. Nah, karena di mata kuliah ini kita membahas tentang ekonometrika, di mana ekonometrika tersebut sudah ada package-nya sendiri di program R, maka kita tinggal menggunakan package saja. Itu memudahkan kita dalam melakukan analisis data daripada kalau misalkan kita butuh karena kalau tidak ada package maka kita harus menuliskan perintahnya di R console ini ya. Jadi nggak usah menuliskan perintahnya. Kita tinggal memanggil saja package-nya dengan cara load package ini. Ini adalah package yang sudah kita install di program R. Nanti kita tinggal pilih R Commander Plugin Econometrics. Ini tinggal oke ya. Nah, di oke. Kalau package-nya sudah dipanggil, otomatis nanti keluar. Nah, ini tampilan dari R Commander Econometrics untuk membantu kita dalam menganalisis data ekonomi. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus menampilkan dulu atau memasukkan dulu data yang akan kita analisis. Nah, karena kita membahas tentang regresi dengan variabel independen kualitatif atau regresi dummy, kita nyoba pakai data yang sudah saya share ke kalian di bab 6. Ini saya coba impor ya datanya ya, kita impor data from text file karena bentuknya adalah txt. Ini enter nama for dataset, tinggal silakan kalau misalkan mau diganti atau tidak diganti pun tidak masalah seperti ini. Kemudian ini tetap tinggal di oke saja. Nah, nanti ini datanya sudah kalian download ya. Ini bab 6, kita pilih uang keluar. Kita coba untuk menganalisis data ekonomi tentang uang keluar di sini dengan menggunakan R. Nah, kita open. Nah, ini sudah masuk ya datanya ya di program R. Kalau misalkan kita ingin melihat datanya seperti apa, tinggal klik view dataset. Nah, ini kita punya data seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 5 kolom. Di mana kolom pertama ini adalah dari mahasiswa pertama, kedua dan sampai mahasiswa ke-16. Kemudian Y di sini ini menyatakan
besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh si mahasiswa tersebut dalam 1 bulan. Kemudian ini Y ya, jadi faktor atau variabel dependennya atau variabel tidak bebasnya itu Y. Ini menyatakan biaya transportasi mahasiswa per bulannya. Kemudian X1 ini menyatakan biaya atau uang yang dikirim oleh orang tua si mahasiswa tersebut per bulannya. Nah, X2 ini kalau kalian perhatikan ini sudah dalam bentuk numerik 11010011, di mana 1 ini menyatakan X2 ini berupa data kualitatif yang menyatakan jenis kelamin, di mana di sini dia sudah dijadikan numerik atau dijadikan angka-angka, di mana 1 ini menyatakan wanita dan 0 ini menyatakan pria. Jadi ini ya seperti ini ya. Ini untuk data X2 karena dia sudah diformat menjadi data kuantitatif, padahal dia aslinya adalah data kualitatif. Ya, ini tentang jenis kelamin. Nah, selanjutnya X3 ini juga sebenarnya adalah data kualitatif. Karena apa? Karena ini kan isinya adalah jenis transportasinya, ada mobil, motor, bis, ini ya, lainnya. Ini. Nah, di sini sudah dikategorikan atau sudah dijadikan kategori, bisa dituliskan seperti ini juga. Jadi ini dalam R itu kelebihannya adalah ini, jadi bisa dijadikan numerik, bisa dijadikan kategori seperti ini ya. Nanti kalau misalkan dianalisis atau dilakukan analisis data, maka nanti ya yang keluar adalah X3 nya mobil kah, X3 nya motor kah, nanti kelihatan. Nah ini ya, ini untuk datanya. Nah kemudian bagaimana cara kita mengconvert. Nah ini kan kita punya X2 nya itu kan masih dalam numerik ya. Kalau misalkan kita pengen mengconvert data numerik di X2 nya karena dia adalah kualitatif, kita bisa memakai seperti ini, data, kemudian manage variable in active dataset, kemudian pilih yang convert numeric variable. Kita pengen mengconvert bahwa 1 itu adalah menyebutkan wanita dan 0 itu menyebutkan pria gitu maksudnya, biar nanti jelas di outputnya. Nanti kalian takutnya bingung di outputnya itu 1 apa 0 apa gitu ya, itu membantu kalian. Ini convert. Kemudian variabel yang akan dikonvert apa? Karena kita akan mengconvert variabel X2, maka pilih X2 ini. Nah tinggal oke. Faktor levelnya supply level names ini tetap ya, kemudian oke. Nah ini yes. Nah ini kita masukkan numerical value. Kita bersepakat bahwa 0 itu menyatakan pria, berarti kita tulis pria, dan 1 itu menyatakan wanita. Nah ini tinggal ditulis wanita, nanti tinggal oke. Nah kita coba view datasetnya karena kita sudah mengconvert X2 nya, variabel X2 nya ternyata sudah berubah ya. Yang sebelumnya adalah ini ada data yang sebelumnya, ini yang bawah itu data sebelumnya, dimana kita belum mengconvert variabel X2, variabel kualitatif X2. Ini yang tadinya 1 itu berubah jadi wanita. Kenapa? Karena kita kan tadi sudah mendeskripsikan kalau 1 itu sebagai wanita dan 0 itu sebagai pria. Ini ya, jelas ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan analisis regresinya. Ini datanya sudah bisa diolah atau dianalisis. Bagaimana caranya? Caranya sama dengan ketika kita melakukan analisis regresi berganda seperti di video sebelumnya. Jadi tinggal klik statistik, kemudian fit models. Nah, ini kita karena di sini kita punya variabel independennya itu sampai 3 ya. Tadi datanya mana ini? Datanya itu sampai 3 di sini, maka kita menggunakan
menggunakan linear model, bukan linear regression lagi. Kita pilih fit model, kemudian pilih lagi linear model. Nah, kemudian kita tuliskan model formulanya di sini. Model formula di bawah ini, box di bawah ini itu diisi dengan variabel dependentnya atau variabel tak bebasnya, yaitu y-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin menuliskan atau mendapatkan persamaan regresi untuk semua variabel independen yang masuk ke persamaan, berarti kita nulis x1 ditambah x2 tambah x3. Ini ya, ini untuk mendapatkan persamaan regresi dengan variabel independennya itu masuk semua. Nah, selanjutnya tinggal oke saja. Nah, ini berarti kita sudah dapatkan, ini output yang kita dapatkan dari analisis regresi dummy dengan 3 variabel independen, di mana x1-nya menyatakan banyaknya atau besarnya kiriman uang yang diperoleh mahasiswa dari orang tuanya. X2 ini menyatakan jenis kelaminnya X2. Nah, X3 ini menyatakan transportasinya. Ini ya. Nah, bagaimana interpretasinya? Kita nyoba untuk menginterpretasikan ya. Output di sini itu bisa dituliskan. Ini kalau kalian perhatikan, ini kan nilai dari koefisien per variabel independennya. Ini ya, ada intercept, ada x1, x2, x2 untuk yang kategori wanita, x3 untuk yang kategori lainnya. Karena di sini kalau kalian perhatikan di datanya, x2 ini kan ada 2 kategori, yakni wanita dan pria. Yang x3-nya itu ada 4 kategori, yaitu mobil, motor, bis, dan lainnya. Ini ya, berarti harusnya ada 2 kategori pria, 2 kategori di X2 dan 4 kategori di X3-nya. Ternyata ini. Nah, selanjutnya kalau dituliskan persamaan regresinya itu seperti ini. Nah, ini Y sama dengan sekian, 0,081 x1 min 3,21 x2 untuk kategori wanita, kemudian min 58,58 x3 untuk kategori lainnya, dan 419,2 x3 untuk kategori mobil, dan 137,2 x3 untuk kategori motor. Nah, di sini ada intercept sebesar 155,4. Ini artinya apa? Kalau semua faktor ini tidak berpengaruh, x1, x2 ataupun x3 yang bentuknya udah kategori ya, x1 itu menyatakan besarnya uang kiriman yang diperoleh mahasiswa dari orang tua, atau x2 yang menyatakan jenis kelamin, dan yang ketiga adalah x3 yang menyatakan kendaraan, jenis kendaraan yang dipakai. Kalau ketiga variabel ini tidak berpengaruh, ini ya, ketiga variabel ini tidak berpengaruh, maka jumlah biaya atau besarnya biaya transportasi dari rata-rata mahasiswa ke 16 mahasiswa itu senilai 155,4. Itu maksudnya. Jadi itu interpretasinya ya. Ini untuk beta nolnya. Jadi beta 0 itu menyatakan nilai rata-rata ketika semua variabel independen itu bernilai 0 atau tidak berpengaruh terhadap y-nya atau terhadap variabel besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh si mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya min 0,08 x1 itu artinya bahwa variabel x1 yang menyatakan besarnya uang kiriman ternyata berpengaruh negatif atau berarti menurunkan biaya atau besarnya uang yang harus transportasi yang harus dikeluarkan mahasiswanya. Apakah benar? Nah, kalau kalian punya persamaan regresi seperti ini,
Langkah selanjutnya adalah dicek satu-satu setiap variabel independennya, apakah dia berpengaruh atau tidak sebetulnya. Nah, kita coba lihat di output program R-nya di sini. Kita lihat berarti karena kita ingin melihat seberapa apakah apakah variabel independen yang kita masukkan di persamaan ini itu berpengaruh enggak sebenarnya. Kita lihat di T value-nya atau kita menggunakan uji T. Uji T itu digunakan untuk melihat variabel independen, pengaruh dari variabel independen secara parsial atau secara sendiri-sendiri, apakah memang dia itu berpengaruh terhadap Y-nya. Kita coba X1 di sini. Kalau kalian perhatikan nilai P value dari X1 itu kan nilainya 0,8. Kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya, kalau kita menggunakan P value untuk melakukan uji T terhadap masing-masing variabel independen, maka kan harus dibandingkan dengan alfa yang kita pakai. Dan biasanya alfa atau taraf signifikansi atau tingkat kesalahan itu kan kita umumnya menggunakan 5%. Nah, kalau kita di sini menggunakan alfa 5%, di mana p value dari x1-nya kita peroleh 0,8, maka p value di sini itu kan berarti lebih besar dari 5% tersebut. Ya enggak? Nah, atau p value di sini berarti lebih besar dari alfa. Artinya apa? Berarti kita menolak H0, di mana H0 di sini silakan kalian review lagi materi sebelumnya di regresi berganda tentang uji T. Kalau misalkan hipotesis 0 dalam uji T itu kan menyatakan bahwa H0-nya ya, hipotesis 0-nya itu adalah beta satunya, berarti ini beta satunya ya, beta 1 sama dengan 0, atau artinya bahwa jadi kalau di sini p value-nya itu kan lebih besar dari alfa. Ingat kalau p value lebih besar dari alfa artinya kita menerima H0. Ya enggak? Kalau H0 diuji hipotesis T, uji T itu kan berarti menyatakan bahwa beta 1 itu variabel X1 itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nilai dari p value dari X1, variabel X1 itu kan nilainya sebesar 0,8, itu lebih besar dari alfanya. Jadi artinya berarti X1 di sini sebenarnya tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Jadi kita bisa membuang ini. Jadi ternyata kiriman uang dari orang tua itu tidak berpengaruh terhadap besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh si mahasiswa tersebut. Itu intinya. Yang kedua, coba kita cek untuk variabel X2 atau jenis kelamin, apakah mahasiswa wanita itu ternyata biaya transportasinya itu akan berkurang senilai 3,21. Ini kalau dia wanita, mungkin karena lebih hemat ya. Nah, coba kalau misalkan kita cek di uji T, nilainya juga 0,8. Ternyata X2 itu juga tidak signifikan, di mana p value-nya itu lebih besar dari alfa, atau artinya kita menerima H0, di mana hipotesis 0-nya itu akan menyatakan bahwa si variabel tersebut, berarti variabel X2 itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y-nya. Nah, ini jadi sebenarnya kalau di persamaan regresi kita cek satu-satu variabel independennya. Nah, ternyata di sini X1 dan X2 itu kan tidak berpengaruh terhadap Y. Maka kita bisa membuang variabel tersebut. Cek lagi X3-nya. X3-nya senilai p value-nya 0,01. Kalau kita bandingkan dengan alfa yang kita pakai misalkan 5%, maka ini lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa, maka menolak H0 itu artinya menerima H1 atau H alternatif yang menyatakan bahwa variabel jenis transportasi untuk yang lainnya itu berpengaruh. Sama dengan X3, dengan kategori mobil dan kategori motor pun ternyata kalau kita cek
P-value-nya ternyata juga kurang dari alfa, atau artinya X3 ini berpengaruh terhadap besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh si mahasiswa tersebut. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa lihat ya bahwa X1 dan X2 itu tidak berpengaruh, gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat R kuadratnya. Ternyata R kuadratnya itu nilainya 0,9901, besar ya, hampir mendekati 1. Ternyata yang artinya R kuadrat itu senilai 0,9901 itu menyatakan bahwa sebesar 99,01% besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh mahasiswa itu bisa dijelaskan dengan X1, X2, X3. Jadi secara keseluruhan atau secara simultan sebenarnya variabel independen X1, X2, dan X3 atau X1 itu menyatakan besarnya uang kiriman yang diperoleh mahasiswa dari orang tuanya, dan X2 jenis kelamin, dan X3 adalah jenis transportasi. Ternyata secara simultan atau secara keseluruhan itu berpengaruh terhadap besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh si mahasiswa tersebut per bulannya. Ini sebenarnya bagus ya R kuadratnya, tapi memang tidak secara fix menyatakan bahwa masing-masing variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya gitu. Nah, sama aja ini F statistiknya, berarti uji F-nya P-value-nya juga kurang dari alfa. Ternyata memang benar. Jadi model ini memang sudah bisa disimpulkan kalau secara simultan variabel independen yang kita pakai memang berpengaruh secara keseluruhan, maksudnya secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, biasanya kalau misalkan dalam menganalisis regresi kemudian kita mendapati variabel independennya ada yang tidak signifikan, kita bisa melakukan analisis lagi dengan cara kita tidak memasukkan variabel independen yang tidak signifikan. Nah, kita coba ya. Ini kan persamaan regresi kalau semua variabel independen kita masukkan dalam satu persamaan. Nah, sekarang kita coba memasukkan variabel independen yang signifikan saja. Kita coba ya, fit model, kemudian masuk ke linear model. Kita hanya memasukkan X3 nya saja. Ini ya, kita coba, kita dapatkan ini. Nah, kalian bisa lihat ini adalah persamaan regresi terbaru dengan variabel independen yang kesemuanya dari uji T yang kita lakukan tadi itu signifikan semua. Ini ya, ini bisa dituliskan, berarti silakan dituliskan sendiri ya. Ini adalah koefisien dari persamaan regresinya, ini interceptnya, ini koefisien dari X3-nya untuk kategori jenis transportasi lainnya. Ini adalah koefisien dari variabel X3 atau jenis transportasinya itu mobil, dan X3 yang di sini 132,917 ini adalah koefisien dari variabel X3 dengan kategorinya adalah motor. Ini kalau kalian perhatikan juga di sini P-value-nya kurang dari 0,50 ya. Ini berarti semua signifikan. Jadi itu inti dari kita melakukan analisis regresi sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita secara ekonomi kita punya 3 variabel yang berpengaruh terhadap besarnya uang transportasi yang dikeluarkan oleh si mahasiswa misalkan secara ekonomi. Yang pertama adalah banyaknya kiriman dari orang tua. Yang kedua adalah ternyata jenis kelaminnya dianggap berpengaruh. Yang ketiga adalah jenis transportasinya ternyata berpengaruh. Nah, ketiga variabel independen yang kita anggap berpengaruh itu, pertama adalah kita masukkan dulu ke persamaannya, seperti yang sudah kita lakukan di analisis yang pertama ini ya. Kita punya persamaan awalnya di mana semua variabel independen kita masukkan dalam persamaannya. Nah, ternyata langkah selanjutnya kan kita menganalisis, menguji apakah memang
variabel independen yang kita pakai itu memang berpengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri. Ternyata setelah melakukan uji T, ada variabel yang tidak berpengaruh. Ternyata di sini ada X1 dan X2. Maka untuk mendapatkan persamaan regresi yang baik, di mana semua variabelnya adalah signifikan, maka kita buang variabel independen yang dianggap tidak berpengaruh. Nah, dari uji T tadi ya kita dapatkan, nah ternyata ini adalah persamaan regresi yang terbaru di mana semua variabel yang kita masukkan semuanya adalah signifikan. Kalau kalian perhatikan juga di sini R kuadratnya juga bagus, senilai 99%. Jadi artinya sebesar 99% X3 atau jenis transportasi yang dipakai oleh si mahasiswa tersebut, baik itu kategori motor, mobil atau lainnya, itu ternyata berpengaruh terhadap besarnya uang yang harus dikeluarkan oleh si mahasiswa tersebut per bulannya. Bisa ini juga bisa kelihatan ya, ini 2,869 kali 10 pangkat min 12, itu kan sangat kurang dari 5%. Nah, itu cara membaca atau menginterpretasikan hasil atau output yang dikeluarkan dari program R. Gitu ya, jelas ya. Jadi ini adalah hasil regresi ketika kita menggunakan regresi dummy untuk data ekonomi yang bentuknya kualitatif. Nah, nanti ini coba kalian pakai untuk menyelesaikan persoalan yang ada di soal UTS hari ini. Kalau belum jelas, silakan kalian tanyakan di WA group. Ini coba dipahami lagi. Kalau enggak, nanti kalian coba-coba lagi belajar menggunakan program R. Gitu ya, semoga penjelasannya bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.